Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kunci daripada berdakwah kita itu ada 3 macam apa yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Yusanto, yaitu sabar, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah sabar. Jadi beliau ini seorang cendekiawan muslim, yaitu Ustadz Ismail Yusanto. Beliau mengatakan, teman-teman, ketika seseorang itu memutuskan pergi dari jalan dakwah, artinya sama seperti kita itu memutuskan untuk menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan dakwah berarti kita secara tidak langsung menjauh daripada Allah. Jadi di dalam kajian inspirasi dakwah, beliau menyebutkan bahwasanya wajibnya adopsi pemikiran untuk melaksanakan tugas jamaah itu sangatlah wajib untuk semuanya, bahwasanya dakwah itu wajib untuk seorang muslim. Kemudian Ustadz Ismail Yusanto juga mengatakan tidak dipungkiri bahwa setiap manusia pasti menghadapi yang namanya berbagai macam ujian di dalam kehidupan ini. Akan tetapi menurut beliau, dengan ujian ini bisa menjadikan sebuah masalah itu sebagai dasar untuk menjauh dari Allah adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, teman-teman. Alih-alih ketika persoalan itu selesai, yang terjadi malah tidak akan selesai. Kenapa? Wong dia makin jauh dari sumber penyelesaiannya. Jadi begitu ya. Jadi jika dilihat, seseorang yang bisa dekat dengan penguasa aja di dunia ini saja, teman-teman, itu kehidupannya akan terjamin, bener kan ya? Yang semula tidak punya apa-apa, akhirnya bisa punya segalanya. Karenanya saat kita sedang menghadapi sebuah masalah, mestinya kita membuat seseorang itu makin mendekatkan diri kepada penguasa alam semesta ini. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menggiatkan kita untuk selalu berdakwah. Jadi mestinya kalau kita memiliki masalah itu, justru kita itu harus semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Kalau dakwah ya, makin giat dakwahnya. Jadi seperti itu. Jangan semakin kita menjauh sama pemilik alam semesta ini. Kemudian beliau mengingatkan agar apapun kesulitan yang sedang dihadapi, jangan sampai menjauhkan diri dari jalan dakwah. Begitu juga sebaliknya, justru semakin dekat dan giat kita berdakwah. Karena itu untuk berpesan agar seorang muslim itu selalu ingat akan janji Allah, bahwa Allah akan menolong hambanya yang menolong agamanya. Ingat ya, Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong agamanya Allah. Kalau teman-teman ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah. Jadi seperti itu yang disampaikan Ustadz Ismail Yusanto. Beliau juga mengingatkan bahwa di dalam kehidupan ini, siapapun tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan. Dakwah itu, teman-teman, itu beriringan dengan kehidupan. Dan kehidupan siapapun itu tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan hidup. Pasti semuanya yang masih hidup akan mengalami cobaan dan berbagai masalah di dalam kehidupannya. Ujian setiap orang berbeda-beda, dan ada yang diuji tentang persoalan tentang ekonomi, persoalan keluarga seperti hubungan suami istri, dan ada juga, teman-teman, itu persoalan tentang anak-anak, persoalan tentang kesehatan, dan juga masih banyak lagi persoalan lainnya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, beliau mengingatkan ketika tengah menghadapi pada suatu masalah seperti itu, mestinya bisa dipahami bahwa orang lain juga menghadapi ujian yang sama dan mungkin bisa lebih berat. Dan seberat-berat persoalan yang kita hadapi itu tidak akan pernah lebih berat dari apa yang dibayangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, ujian Nabi aja seberat itu, apalagi kita manusia, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik. Jadi apapun tantangan yang sedang kita hadapi,
sebagai seorang muslim kita hendaknya tidak sampai mundur dari jalan perjuangan atau jalan dakwah ini teman-teman. Karena ketika berakhir dengan kemenangan ataupun kebinasaan seperti yang baru saja terjadi pada saudara kita di Palestina sana, yaitu Yahya, pasti akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa yang kemarin telah diupload oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya beliau itu tidak makan selama 72 jam, artinya beliau ini berpuasa selama 3 hari teman-teman. Bayangkan, dari media-media ekstrim yang di luar sana mengatakan bahwasanya Bapak YS ini, Bapak YS rahimahullah, ini beliau berkelimangan harta dan hidup bermewah-mewah di bawah terowongan. Tapi apa yang terjadi? Allah membuktikan bahwasanya beliau berada di garis terdepan untuk membela rakyat dan bangsanya, hidup atau mati. Itulah yang harus kita camkan, bahwasanya kita manusia wajib berdakwah. Sebagai seorang muslim, berdakwah kepada diri kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang luar di sana. Dan dari mana ini kita teman-teman, kita perlu tahu bahwasanya ada 3 pokok penting yang manusia itu wajib mengetahui, bahwasanya kita diciptakan dari mana, kemudian untuk apa kita diciptakan oleh Allah, dan mau kemana kita setelah meninggal dunia. Nah, ini yang hal mendasar yang paling pokok ini yang wajib kita benar-benar meresapinya. Dari mana kita berasal, yaitu kita dari nenek moyang Nabi Adam, diciptakan daripada tanah, dan kita diciptakan dari apa? Dari air mani. Nah, kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Tak lain hanyalah untuk berdakwah, bukan untuk mencari dunia. Karena apa? Ketika manusia berdakwah, beribadah kepada Allah, maka dunia itu akan mengikuti. Dan ini harus menjadi keyakinan kepada semua umat muslim ini ya, bahwasanya ketika kita bekerja untuk Allah, maka nanti dunia itu akan mengikuti. Jadi kita beribadah itu jangan difokuskan pada mencari dunia semata. Jadikan dunia ini untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang bersih, sehingga kita nanti akan ringan siksanya, juga akan ringan hisapnya di akhirat nanti teman-teman. Kemudian mau kemana setelah kita meninggal? Nah, ini semua pertanggungjawaban kita ketika kita mulai lahir sampai kita meninggal itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Walaupun seberat biji zarrah pun Allah akan tetap menanyai apa yang kita lakukan saat kita masih hidup di dunia ini. Mungkin inilah sharing-sharing kita dari 3 pokok bahasan tadi yang disampaikan Ustadz Ismail Yusanto. Mudah-mudahan menjadikan ibrah bagi kita, bahwasanya kita wajib untuk berdakwah sebagai seorang muslim, berdakwah kepada diri kita sendiri dan kepada orang keluarga, orang lain. Kemudian kita harus sabar, sabar, dan sabar, karena semua manusia selama masih bernyawa pasti Allah kasih ujian, baik ujian itu berupa kesenangan atau mungkin kesusahan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman, kita akhiri sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.